Dulu waktu awal masuk Unpad nih kan tadi sempat disinggung Unpad adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia ya kan? Ya. Amin. Kok takut sih? Amin. Terbaik. Ada yang ngototin ya di ujung ya. Terbaik kok. Ya yang warna-warna lain kan yang ngototinnya. Nah, salah satu univ terbaik di Indonesia nih. Waktu awal masuk nih, seberapa susah sih masuk Unpad? Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Angga Labesa di podcast Pro 2, tiada hari tanpa karya. Hari ini Angga udah barengan sama teman-teman dari Universitas Padjadjaran. Wow. Halo. Halo. Grogi-grogi dikit ya? Iya. Tepatnya gue sih yang grogi ya. Tapi sebelum jauh nih ya, gue mau nanya gimana kabarnya Ancika? Aduh, salah. Salah ya? Beda. Salah ya? Bukan Kan dari Padjadjaran juga dia. Iya, tapi beda. Oh, beda generasi Pacar aku ya? bukan anak ITB. Oh, pacar kamu anak mana? Anak Unpad. Oh, anak Unpad, bukan anak ITB ya. Iya. Kira anak Unpad, kira anak ITB juga. Angga udah barengan sama siapa ini? Kenalan dulu dong. Dinda. Oke, Dinda jangan marah-marah ya. Sebelahnya? Ada Tasya. Oke, Tasya gimana anak gembalanya? Beda Tasya, beda Tasya. Beda. Oke, kirain lo punya anak gembala kan. Ada Tasya dan juga Dinda teman Pro 2 dari apa nih? Comel Unpad ya? Comel Unpad. Oke, apa sih Comel Unpad? Comel Unpad itu Community of Muli Mahanai Lampung. Jadi emang agak lucu sih namanya Comel. Pasti orang-orang kayak kok Comel namanya. Dan biasanya kan kayak Kemala, Saimala. Kita juga nggak ngerti Comel. sih. Oke. Karena kita comel. Iya, kita C for comel. Oke, C for comel, siap. Tapi kalian semester berapa nih tahun ini? Aku semester 3. Maksudnya mau ke semester 4. Oke, jurusan? Jurusan Teknik Pertanian. Oke, anak pertanian ya berarti ya. Oke, kalau sebelahnya? Kalau aku sama jalan ke semester 4, jurusannya jurusan hukum. Oke, jadi gimana hukum? Gue nggak akan nanya hukum karena takut ya nanti gue dihukum ya. Oke. Tapi di Comel berarti udah berapa tahun nih? Udah 2 tahun ya jalannya? Iya, kita. Tahun kedua kita. Jatuhnya ini Hima, UKM atau gimana? Jatuhnya paguyuban. Oh, paguyuban gitu, kayak komunitas gitu ya berarti ya? Iya, tapi kita juga diakuin sama Kema Unpadnya kok. Oh, jadi ada BEM. Oke. Tapi sebelum masuk Unpad, kalian tuh dulunya SMA mana nih? Aku dari SMA YP Unila, Bandar Lampung. Wah, anak YP Unila. Depannya hotel. Yang parkirnya susah. Iya benar. Oh, Dinda? Kalau aku SMA-nya di Bandung, tapi SMP sama SD-nya di Lampung. Kenapa kamu masuk Comel Unpad nih? Karena emang aku tinggalnya di Lampung kan, jadi kayak ya udah ngisi liburan juga. Jadi kayak emang domisilinya di Lampung. Oke. Dan ini lagi masa liburan makanya pulang ke Lampung ya? Iya. Oke. Dan juga sosialisasi sama Unpadnya sendiri gitu ya? Iya. Oke. Udah ke sekolah mana aja nih? Yang paling jauh? Kalau yang paling jauh kita udah ke SMA 1 Pringsewu. Kita juga ke Metro. Metro tuh kita di mana aja? SMA 1 Metro, SMA 4 gitu-gitu. SMA 4, SMA 6 Metro. Oke, ini kan sosialisasi menuju untuk TO-nya Unpad berarti ya? Iya, Oke, benar. TO-nya Unpad itu di tanggal berapa? Di tanggal 4 Februari. Oke, 4 Februari ya berarti ya. Ada tema besar nggak tahun ini? Temanya take the risk, everything is possible. Oke. Itu tema besarnya. Iya. Oke. Yang spesial daripada TO Unpad sebelum-sebelumnya nih apa? Yang paling spesial itu kita pertama kali offline lagi. Jadi setelah COVID, kita selalu ngadain tryout ini online. Dan tahun ini pertama kali lagi kita offline dengan 1.000 peserta lebih. Gitu. Wow, udah 1.000 lebih ya berarti ya? Iya. Oke, itu nanti tanggal 4 di mana? Di GSG Unila. Wah, penuh nggak tuh GSG Unila? Jangan ketukar ya sama almetnya Unila ya, karena udah mirip-mirip nih sekarang almet Unila nih. Oke. Tapi kan kalian ini kan bisa gue bilang dari perantauan lah ya, terus ke Unpad ya kan? Iya benar. Sendirian ya. Pernah kayak kaget nggak sih? Ternyata di Unpad kayak gini nih, beda banget di zaman gua sekolah gitu. Ada nggak sih hal yang membuat lo kaget gitu?
Kalau dari gue sih culture shock sendiri sebenarnya ya pertama yang paling abis ketara itu kan pasti bahasanya kan. Kayak yang tadi biasa kita emang gue lo di Lampung segala macam. Di sana jadi apa tuh? ngomongnya Akang. Aku kamu. aku kamu. aku kamu. Iya, kayak sama cowok tuh ngomongnya aku gitu. Terus kan sama jadi kayak- pacar jadi gua lo gitu ya. Dibalik. Ya terus kayak cuaca juga mungkin agak-agak culture shock di awal sama apalagi ini nih. Sama makanan sih. Makanan. Iya benar. Makanan. Iya, jadi di Nangor itu kan namanya mahasiswa ya. Jadi makanan murah. Jadi kayak pasti pertama kali kita di Nangor itu ada sakit perut atau Iya keracunan benar. itu masih Itu ada. yang aku pernah. Oh, pernah keracunan? Pernah. Gimana ceritanya tuh? Jadi kayak aku GoFood. Itu Makan apa tuh? makan refresh seafood. Oke, Jadi oke, kayak, oke. seafood Oke. gitu, ada rumah makan seafood di Jatinangor. Nah, aku belum tahu tuh. Aku baru 2 hari atau di Jatinangor, ya udah GoFood aja seafoodnya. Terus besoknya kayak aku langsung gatel-gatel, terus langsung diare dan lain-lain. Kalau aku gara-gara kentang Arab. Oh, tapi itu sebelumnya Dinda alergi seafood atau kenapa? Nggak sama sekali. Oke, berarti kalau teman-teman nih ya yang kuliah di luar, hati-hati sama makanan berarti ya. Iya. Apalagi seafood Iya. ya tipsnya ya. Kalau dari Tasya gimana? Aku ini keracunan makan kentang Arab. Langsung diare 2 hari. Kalian tuh konsepnya gimana bisa keracunan gitu? Ya sebenarnya kalau di tempat yang aku beli itu emang Iya. kayak udah banyak yang bilang kayak emang agak kotor dan jorok gitu. Oke. Cuman mungkin secara looknya emang kelihatan kotor. Cuman ya aku kayak kayaknya enggak. Karena berani kotor kan baik ya Nah, kan? iya. Jadi itu kayak, dia, gue poinnya. cobain aja deh ini. Cobain. Gas Cobain. aja, Gas. murah juga Tapi emang kan? enak banget jujur enak Oke. banget. Pertama lo coba enak, Enak banget. Afternya After ya, di hari Nggak 2 hari. enak gitu, di hari Iya. 2 hari ya. Oke. Itu cerita dari perpindahan lo dari Iya. daerah Lampung ke Unpad kan ya. Iya. Tapi kalau Dinda mah udah tinggal di Bandung, kan jatuhnya iya. kan? Iya, tapi sebenarnya culture shocknya kalau di SMA aku yang di Bandung itu emang semua orang tuh rata-rata orang Sunda kan, dan full mereka ngomong Sunda. Tapi kalau misalnya di Unpad? Fakultas Hukum Unpad itu orang-orangnya macam-macam, ada yang dari Jakarta, dari Lampung, dari Makassar, dari Medan. Jadi kayak nggak semua orang bisa ngomong Sunda gitu. Jadi kayak lebih berbaur gitu. Oke, lebih multi ya berarti ya. Multikultural. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal percampuran daerah-daerah itu kan ya. Kita mau mainan games. Seru Aduh. banget nih. Ini segmen terseru gua karena kita bisa mainan games ya. Ini yang nonton nggak boleh dibantuin ya. Karena ini kebetulan yang nonton rame banget ya kan. Penonton lalala ye nggak bercanda. Kita mainan games. Ini namanya tebak-tebakan. Nanti gua bakal kasih gambar atau clue gitu. Terus lo tebak ini dari daerah Berdua mana ya, gitu. berdua kan? Iya berdua. Sebanyak-banyaknya dong. Enggak bisa kita jawabnya Saingan berdua. dong. Wah. Enggak berdua. Kita mulai aja ya. Bebas, kita mulai aja ya. Yang pertama ya, nih. Papua. Rumah Asalnya adat. aja. Oke, Rumah adat. yakin? Maluku. Baduy. Papua apa Maluku? Baduy. Apa Baduy? Timur pokoknya. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Yang yakin. Wah, minta bantuan ya. Enggak boleh, pilih salah satu. Baduy, yakin Baduy? Papua. Oke, benar. Ini Papua ya. Keren banget. Kita yang kedua ya. Dari Tadi Saman. Saman. Dari daerah. Pada. Aceh. Oke, dari Aceh. Grogi dikit nggak apa-apa. Namanya manusia ya kan. Mungkin waktu di Unpad ada yang nari saman tapi dari Padang. Is oke, nggak apa-apa. Muka-mukanya muka-muka orang Padang Iya, soalnya. nggak salah. Satu-satu Sumatera kan? Iya. Sama Sumatera. Gue benerin aja ya kan. Makasih. Kalau ini? Dari Kecak. Kecak, Dari Bali. Bali. Oke. Ini? Itu Rumah adat. Pak itu aku Lampung. tahu, Daerahnya bukan, aja deh, daerahnya aja bukan, deh. Medan. Yakin Medan? Enggak tahu. Yakin Tapi Medan? kalau rumah panggung itu di Sumatera. Feeling gue. Yakin? Oke, 1, 2, Medan. Medan. 3. Salah, ini Riau. Oh. Oke. Iya, jauh banget. Satu lagi nih Maaf ya. ya, Satu Riau. lagi. Iya, enggak apa. Satu lagi. Minang. Sintiang. Daerah? Sintiang. Padang. Padang.
Padang. Oke, cakep. Ternyata emang nggak sia-sia kan. Banyaknya teman di Unpad itu mempengaruhi juga gitu. Tapi pernah nggak sih kaget ketika kan di Lampung kan teman-temannya orang Lampung semua gitu kan. Apalagi Tasya ya kan yang emang SMA-nya di Lampung. Kalau Dinda kan SMA-nya di Bandung ya. Kaget nggak di Unpad banyak banget teman-teman yang beragam gitu? Kaget sih. Kalau dari aku sendiri tuh kan kalau Dinda malah dia beragam kan. Tapi kalau di aku tuh emang beragam juga, tapi memang mostly tuh orang Bandung asli. Jadi emang bener-bener pada ngomong Sunda gitu. Yang bener-bener Sunda parah banget, Sunda banget gitu. Awalnya agak kaget, cuman lama-lama mereka juga kayak bisa nyesuaiin gitu. Kalau mereka tahu aku bukan dari Bandung, jadi mereka juga kalau ngomong ke aku kadang dijelasin artinya apa. Jadi sekalian akunya belajar juga gitu bahasa Sundanya. Gitu. Menurut lo bahasa Sunda yang paling susah banget lo lafalin apa nih? Karena saking susah banget gitu. Cimbeleit. Sumpah mau ngomong itu Cimbeleit. Itu tuh nama daerah. Ada nama jalan. Cimbeleit. Itu. Jadi penulisannya itu C I U M. Itu kan ini aja susah. Pokoknya itu susah banget. Pokoknya Cimbeleit. Cimbeleit. Ada yang bilang Cimbeleit, ada yang bilang Cimbuleit. Susah ya. Untung udah ada aplikasi ojek online ya. Kalau belum ada kita naik angkot harus nyetop dulu kayak ejah dulu ya Pak ya gitu ya kan. Tapi kalian kan dari SMA-nya SMA Lampung dan juga dari Bandung nih. Dulu waktu awal masuk Unpad nih kan tadi sempat disinggung Unpad adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia ya kan? Ya. Amin. Kok takut sih? Amin. Terbaik. Ada yang melototin ya di ujung ya. Terbaik kok. Ya yang warna-warna lain kan yang melototinnya. Nah, salah satu univ terbaik di Indonesia nih. Waktu awal masuk nih, seberapa susah sih masuk Unpad? Awal masuk atau sebelum masuk? Sebelum masuk. Berarti Kalian masuknya jalur apa nih? Aku jalur SNBT berarti kalau sekarang. Itu tertulis ya berarti ya? Iya, UTBK. Aku juga SNBT. Seberapa sulitkah? Kalau belum ngelihat nilai UTBK kita sih sebenarnya bakal 1000% sulit ya, karena kita mikirnya kayak nggak mungkin deh banyak saingan. Mana kan jurusan hukum itu peminatnya 3.000. Setiap tahun 3.800-an dan yang diterima itu 180. Jadi kayak agak mustahil juga sih sebenarnya. Oke, tapi akhirnya lo masuk juga kan ya? Iya. Oke, kalau lo kenapa milih hukum? Sebenarnya pilihan pertama aku psikologi di kampus sebelah itu. Sebutin dong. Psikologi, tapi emang jodohnya di hukum. Kayaknya emang rezeki aku di hukum deh. Iya, di jurusan hukum ya, bukan di hukum ya. Iya, benar, di jurusan hukum. Iya, kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya pengennya tuh di teknik geologi Unpad. Cuman ngelihat peluang juga karena kayak agak pesimis aja sebenarnya. Soalnya masih lumayan banyak juga di teknik geologi yang minat. Kalau di teknik pertanian sendiri nggak sebanyak itu minatnya. Jadi kayak pengen. Oke, tapi kalian nih kan ada persiapan kan sebelum masuk Unpad kan waktu SMA. Pasti. Itu ada tips nggak sih apa yang harus disiapkan gitu? Pertama doa ibu. Rumah makan dong doa ibu. Doa ibu, doa orang tua beneran sengaruh itu. Beneran sengaruh itu. Terus dari lo dulu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak beneran harus banyak latihan soal banget dan ikut-ikut tryout gitu. Oke, berarti emang ngebantu itu ya tryout. Ngebantu itu kalau menurut aku. Oke. Kalau dari aku sih aku coba belajar efektif, bukan belajar yang penting lama, tapi yang penting efektif. Jadi nggak harus 8 jam, 4 jam, kayak cukup 2 jam. Yang penting aku ngerti itu materinya apa, soalnya apa. Menurut aku itu udah cukup perharinya. Terus juga ya sih sebenarnya restu orang tua sama jalur langit juga sangat berpengaruh di aku. Jalur langit tuh, berat. Tapi kan gue jadi ngebayangin video-video TikTok kan jadi jadi kesana ngarahnya. Tapi pernah buat kayak gitu enggak kan? Enggak. Kirain pernah buat. Tapi tadi kan sempat disinggung tryout tuh sangat berpengaruh ya. Itu berapa pengaruhnya kalau di persentase kira-kira? Soalnya berapa mirip sih sebenarnya? Sebenarnya mirip enggak. Jadi tapi berpengaruhnya itu 100% berpengaruh karena tryout aku awal-awal ikut tryout di berbagai tempat itu 400 dan itu jujur nggak keterima di mana-mana pasti. Tapi setelah aku tryout tiap hari
tiap minggu dan tiap jam kan lo kan? Enggak dong. Bentar gue TO dulu. Lagi makan bentar gue TO Tapi dulu. aku dulu apa sih malam takbiran aku TO Ih, Kak. asik banget. Aku gak sampai Aku kayak gitu. TO, Aku Kak. gak sampai kayak gitu. Aku Ih, TO asik malam banget ya dia. takbiran. Terus dari 400 terus TO Hamin seminggu TO aku 700. Wow. Aku- Kuat nih orang dalamnya. Aku inget banget ke TO Bercanda. pertama aku tuh naik 300-an. Oke. Tapi ya kayak gitu sama kayak Dinda, cuman Bertahap ya akhirnya naik iya gitu. benar. Sama kalau menurut aku pengaruhnya itu karena kita jadi bisa ngelihat penyelesaian soalnya itu kayak pembahasan dan kayak tahu cara penyelesaiannya. Karena kadang kalau menurut aku sendiri kalau misal belajar yang benar-benar belajar kayak materi itu kita nggak tahu cara penyelesaiannya. Jadi yang dibutuhkan untuk ngerjain ke depannya kan penyelesaiannya. Iya. Jadi nggak terpaku sama satu soal aja kayak gini gitu enggak. Sama prankingannya sih Kak. Karena Iya, kan kalau benar. tryout tuh kita beneran bersaing sama orang-orang yang beneran orang kan. Jadi kayak kalau bisa ngelihat ranking 200 dari 1000 ya udah berarti udah lumayan lah gitu. Iya. Itu Oke. Mestinya anak-anak SMA sekarang harus TO berarti ya. Itu Iya. kayak wajib gitu ya. Wajib. Oke. Kalau kamu mau ikut TO, ikutan TO-nya Unpad lah. Apalagi ya kan yang harus dilakukan. Iya. Iya. Paling worth it. Iya. Kok gitu? Tapi ada nggak sih kayak pesan atau tips gitu buat teman-teman anak SMA yang mau ikutan TO gitu? Ataupun mau masuk Unpad gitu? Apa yang harus dipersiapkan? Dari Apa ya? Biar nggak kaget-kaget banget ketika di Unpad nanti gitu. Sebenarnya kalau dari aku pesannya kalau mau pas masuk Unpadnya ya biar nggak kaget-kaget sama Unpadnya tuh ya kita tahu aja tujuan kita ngerantau itu kan kuliah. Jadi kita nggak usah kebawa arus sana sini lah gitu. Jadi di Unpad kan orangnya beragam dan emang pasti berbagai kalangan tuh ada. Jadi emang kita harus tahu diri banget di sana dan emang harus tahu tujuan kita ke Unpad itu apa, lulus cepat gitu. Iya, bukan berarti kamu juga nggak boleh seneng-seneng, tapi ada porsinya ya. Iya, Oke. benar. Kalau dari Kalau dari Tasya? aku sendiri tuh cari relasi sebanyak-banyaknya, dimanfaatin lingkungan Unpad yang beragam tadi, dimanfaatin banget relasi sana sini. Cuman tetap balik lagi ke kata Dinda, fokus ke tujuan utamanya di Unpad buat apa. Oke, fokus tujuan utamanya. Tapi ini kan dari Unpad, dari hukum, dari pertanian, ya kan? Apa yang membedakan Unpad daripada univ yang lain nih? Salah satu apa gitu? Kalau mau ngebanggain hukum Unpad itu paling tua dan di hukum Unpad itu ada Prof Mohtar Kusuma Atmaja. Jadi dia kayak guru besar dan emang udah terkenal banget lah. Jadi hukum internasionalnya Unpad itu paling top gitu. Oke, itu kalau dari Tasya? Kalau dari aku nggak ada sih. Kayaknya kalau dari jurusan aku nggak ada gimana-gimana. Soalnya jurusan aku jurusan baru juga kayak masih nggak terlalu lama. Tapi nggak ada salahnya kamu pingin masuk Unpad ya kan? Benar. Siapa tahu kamu pingin ngadem di Bandung kan ya, nggak apa-apa gitu jadi orang Bandung gitu. Tapi izin koreksi, Unpad itu di Jatinangor. Ya sama-sama lah ya, sama-sama lah ya dikit-dikit lah. Beda. Oke. Tapi buat anak-anak SMA berarti emang harus riset banget kalau masuk Unpad ya berarti ya? Iya, harus tahu tujuan kita, maksudnya tahu minat kita kemana gitu Kak. Jadi kalau misalnya tiap univ itu pasti punya ciri khasnya sendiri dan kayak kalau mau ke Unpad biasanya emang udah tahu nih gue mau ngapain abis dari Unpad ini gitu. Jadi kayak jangan asal masuk tapi yang penting Unpad, yang penting mana, jangan. Iya. Tetap harus fokus sama tujuan yang diminatin juga. Oke, thank you banget Tasya dan juga Dinda udah ngobrol barengan sama Angga di podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Salam buat teman-teman Unpad sama Ancika juga ya. Walaupun nggak ada lagi, ya udah, thank you udah ngobrol barengan sama Angga. Buat kamu teman Pro 2 yang mau nonton podcast lainnya langsung aja cek di podcast Pro 2 ataupun ke aplikasi kita RRI Digital, sosial media kita di @pro2bdl. Angga Labesa pamit and bye bye.